Ya. Silakan Bu Isra. Silakan dimulai. Oh, langsung saya Bu ya. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak penguji kita pada hari ini, Pak Arhan Firdaus. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Nur Ismail. Terima kasih Pak berkenan mendampingi kembali Ibu Sendayu dalam kegiatan seminar implementasi aktualisasi Latsar CPNS Kabupaten Banggai Laut. Baik, yang kami hormati Ibu host, Ibu Emi, Ibu Sendayu, langsung saja ya Bu ya, saya beri waktu 10 menit untuk memaparkan hasil aktualisasi yang sudah diimplementasikan. Ya, dengan hormat disilakan Ibu Sendayu. Langsung. Izin share screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya saya, Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil evaluasi pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dengan judul Optimalisasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tahapan penyusunan dokumen Renstra Bapeda melalui pembuatan checklist kerja. Langsung saja Pak, ini adalah pelaksanaan aktualisasi, di mana kegiatan yang akan saya lakukan nantinya yaitu terdiri dari persiapan aktualisasi, persiapan data, membuat checklist kerja, sosialisasi checklist kerja, dan terakhir adalah evaluasi. Persiapan aktualisasi, saya memiliki beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahapan kegiatan pertama, itu melapor dan konsultasi konsep kegiatan, dan meminta saran kepada mentor tentang pelaksanaan aktualisasi. Jadi saya meminta saran pada Pak Mentor untuk pelaksanaan aktualisasi agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, sekaligus juga meminta izin sama Pak Mentor. Adapun hasil dari konsultasi tersebut yaitu masukan dan arahan dari mentor agar kedepannya dalam pelaksanaan aktualisasi bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, tahapan kedua yaitu berkoordinasi kepada pimpinan terkait isu yang saya angkat, sekaligus meminta izin untuk pelaksanaan aktualisasi. Dari output ini yaitu Bapak pimpinan yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan izin untuk melaksanakan aktualisasi selama lebih kurang 30 hari. Tahapan yang ketiga yaitu memperbaiki hasil tahapan kerja dan pelaksanaan berdasarkan hasil konsultasi untuk penyusunan dokumen Renstra Bapeda dengan outputnya yaitu daftar kegiatan dan tahapan penyelesaian masalah. Cuman pada saat awal konsultasi dengan mentor berdasarkan hasil tahapan kegiatan tidak ada masalah. Kemudian beliau mengatakan untuk segera melaksanakan kegiatan aktualisasi habituasi. Yang kedua, kegiatan persiapan data dengan tahapan kegiatan membaca peraturan dan membuat ringkasan terkait dengan penyusunan dokumen Renstra Bapeda. Jadi saya mengambil dari Permendagri 86 tahun 2017 dan membuat ringkasan, kemudian disandingkan dengan SOP yang sudah ada. Tahapan kegiatan kedua yaitu konsultasi dengan mentor terkait bahan tahapan kerja penyusunan Renstra Bapeda dengan output yaitu mendapat saran dan masukan dari mentor untuk perbaikan checklist kerja pada tahapan penyusunan dokumen Renstra. Tahapan ketiga yaitu memperbaiki hasil tahapan kerja dan pelaksanaan berdasarkan hasil konsultasi untuk penyusunan dokumen Renstra dengan output keluaran yaitu tersedianya tahapan kerja dan pelaksanaan untuk penyusunan dokumen Renstra Bapeda. Jadi ini sudah ada hasil dari SOP-nya.
yang disesuaikan dengan Kemendagri 86. Kemudian membuat checklist kerja. Membuat checklist kerja untuk pedoman tahapan penyusunan dokumen Renstra Bapeda. Outputnya itu tersedianya draft checklist kerja. Konsultasi dengan atasan mentor mengenai checklist kerja yang akan digunakan sebagai pedoman. Dengan output mendapatkan masukan dan saran dari mentor untuk perbaikan checklist kerja. Dan dalam tahapan penyusunan dokumen Renstra. Memperbaiki hasil tahapan kerja dan pelaksanaan berdasarkan hasil konsultasi untuk penyusunan dokumen Renstra dengan output tersedianya checklist kerja penyusunan dokumen Renstra Bapeda. Koordinasi dengan pimpinan terkait sosialisasi dan tata cara penggunaan checklist kerja dalam penyusunan dokumen Renstra. Dalam hal ini saya berkonsultasi dengan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya untuk pelaksanaan sosialisasi yang akan saya laksanakan. Kemudian di tahapan kedua yaitu saya mengundang Kepala Bidang, Kepala Subidang dan Staf Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, yaitu dengan membuat undangan untuk kegiatan sosialisasi. Yang keempat, menyiapkan bahan, yang ketiga yaitu menyiapkan bahan checklist kerja tahapan penyusunan dokumen Renstra Bapeda untuk kegiatan sosialisasi. Jadi di sini saya tidak membuat PowerPoint, hanya langsung pada Excel saya tampilkan di InfoFokus. Kemudian ini sosialisasinya saya, memang pada waktu ini sosialisasinya saya hanya dihadiri beberapa orang karena ada beberapa kegiatan yang tidak memungkinkan sehingga saya memperkuatnya pada pembagian kuesioner untuk sekalian dengan sosialisasi orang per orang. Kemudian evaluasi itu membuat kuesioner hasil evaluasi tahapan penyusunan dokumen Renstra Bapeda menggunakan checklist kerja. Ini merupakan contoh dari kuesioner yang telah saya buat. Kemudian menyebar kuesioner untuk beberapa orang, jadi responden yang saya ambil di sini hanya 10 hanya di lingkup bidang perencanaan wilayah, bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya. Ini merupakan hasil dari evaluasi pengolahan data kuesioner. Dari hasil tersebut, maka dari 10 pertanyaan yang saya ajukan, 63% yaitu lebih banyak mengatakan setuju, 35% lebih banyak mengatakan sangat setuju, dan selebihnya ada 1% sangat 0% sangat tidak setuju 1%, dan ragu-ragu 1%. Adapun kesimpulan yang didapat dari pelaksanaan dari penyusunan laporan evaluasi aktualisasi yaitu optimalisasi penerapan SOP dalam penyusunan dokumen Renstra dengan menggunakan checklist kerja dapat menjadi solusi bagi staf dalam menyusun dokumen Renstra agar menjadi acuan ketika memulai pekerjaan penyusunan dokumen Renstra. Secara rencana tindak lanjutnya yaitu penerapan checklist kerja, optimalisasi penerapan SOP, Renstra tidak hanya sampai pada kegiatan aktualisasi, melainkan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan daerah, agar menghasilkan produk Renstra yang baik. Penulis mengharapkan agar kedepannya dalam tindak lanjut membuat checklist kerja akan dibuatkan dengan rincian skedul pelaksanaan penyusunan dokumen, agar ketepatan waktu pembuatan dokumen dan isi dokumen Renstra Bapeda semakin baik. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada co-host. Bu Isna. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan kepada Ibu Sundayu terhadap apa yang sudah diimplementasi oleh Ibu Sundayu.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedengaran suara ini, Bu? Kedengaran, Pak? Oh iya. Ya. Ya, terima kasih banyak ke peserta pertama di kelas pada hari ini. Ya, saya sebetulnya awal dari pembuka apa yang akan saya katakan, saya cuma minta kalau tadi Ibu Isna meminta ke siapa? Ke penguji untuk Pak gas-gas, saya justru minta jangan juga terlalu digas-gas, Bu. Mau pingsan anaknya orang ini di sini. Tidak bisa bicara kalau mau digas-gas terus itu. Ya, Ya. Pak, gasnya yang lembut saja, Pak. Oh, lembut saja ya. Iya, Pak. Tidak ngebut, Pak. Tidak ngebut. Tidak Siap, ngebut, ya. santai. Sudah Ya. deg-degan Ibu Sundayu. Belum dimulai sudah mulai berubah raut muka, jadi itu bahaya ini. Pingsan masih pagi, kalau siang-siang tidak bisa jalan ini. Oke. Ya. Kita memang karena punya keterbatasan waktu, saya minta maaf kepada moderator kemudian penguji. 1-2 bulan terakhir ini sebetulnya untuk agenda daerah kami itu diharapkan pada situasi penyusunan renstra kabupaten dan renstra OPD, di mana kita juga melakukan verifikasi di 40 lebih, hampir 40 lebihan OPD. Jadi memang sangat sedikit waktu kita untuk bisa tatap muka dengan siapa? Dengan Adinda ini. Jadi tinggal kita manfaatkan waktu istirahat. Lagian kemudian hampir tiap malam juga kita melaksanakan rapat TAPD, oleh karenanya memang waktu itu sangat maksimal sekali. Makanya pada saat beliau mengutarakan niatnya untuk ujian, pada saya bilang mati ini urusan dokumennya sudah selesai atau belum. Katanya sudah dikirim sudah provinsi, cuman saya pribadi sebetulnya hanya bisa mengangkat pada beberapa materi-materi yang memang saya kawal, mulai dari konsultasinya pertama kedua, entah dalam bentuk formal dengan tidak formal. Oleh karenanya saya lebih menekankan pada persoalan checklist kerja, karena ini yang jadi objek persoalan yang beliau angkat dalam judul rancangan aktualisasinya. Maka sedikit banyak memang ini agak membantu dalam proses pelaksanaan kerja di lapangan tentang penyusunan renstra. Kita sudah punya standar operasional prosedur yang merupakan tahapan dalam penyusunan penyelesaian dokumen renstra, kan, tetapi checklist kerja ini memang sangat membantu karena di tahapan itu lebih diperjelas dalam checklist kerja tentang apa yang akan dilakukan per tahapan masing-masing, dan dokumen-dokumen yang disiapkan serta humannya bekerja dalam kapasitas apa di tiap tahapan SOP. Oleh karenanya sangat membantu sekali sebetulnya untuk menjadi panduan, untuk menjadi tolak ukur untuk masing-masing individu. Jadi tidak ada keterikatan langsung atau ketergantungan langsung antara pimpinan sebagai pimpinan instansi dan pimpinan bidang dalam tiap pelaksanaan proses penyelesaian dokumen. Saya sebetulnya secara pribadi sangat berterima kasih sama beliau karena ketika ini diangkat dan kemudian dipaparkan sebelum materi ini, Bu, sebelum ujian ini, memang beliau sudah paparkan di ruangan yang alhamdulillah dihadiri oleh 12 orang, mulai dari kepala bidang sampai kemudian staf, cuman tidak sampai terekam. Videonya juga kemarin sebenarnya saya minta divideokan, tapi beliau tidak bersedia, cuma paparkan saja begitu. Saya bilang oke lah, seperti ini juga. Ini teman-teman juga paham. Oleh karenanya saya tidak terlalu melihat pada sisi bagaimana kemudian kesalahan pengetikan dan bla bla dan segala macam. Saya tidak terlalu concern ke situ. Bagi saya yang jadi objek checklist kerja ini sangat bermanfaat bagi kami, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kerja di lapangan nanti setelah aktualisasi ini selesai. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor atas penguatan dan dukungannya. Silakan Bapak Penguji untuk memberikan masukan ke Ibu Sundayu. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Isna ini Ramadan selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Luar biasa, sangat bersemangat. Meskipun jauh di sana, tapi tetap di hati penguji. Asik. Dan tetap cantik ya pada pagi hari ini. Luar biasa. Dan tetap dalam keadaan sehat-sehat terus.
Amin. Terima kasih juga untuk Pak Mentor, Pak Nur Ismail yang sudah hadir, menyempatkan waktunya. Meskipun hari Sabtu, hari libur, Pak Mentor tetap mendampingi Bu Sundayu. Dan terima kasih atas kontribusi yang Bapak berikan selama kurang lebih 30 hari kerja, mendampingi dan memonitoring langsung Bu Sundayu terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Tadi juga sudah memberikan penguatan-penguatan Pak Mentor. Kami tetap berharap Pak Mentor terus membimbing Bu Sundayu, mengarahkan Bu Sundayu agar kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Kemudian tentunya kedepannya bisa menjadi ASN yang profesional. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Nur Ismail. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat terus dan dipermudah dalam setiap pekerjaan-pekerjaan sehari-harinya. Kemudian untuk Ibu Sundayu ini karena tadi sudah dibicarakan di gas-gas, ya. Jadi tidak perlu gugup. Ya. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari dan semua kegiatan terlaksana dengan baik ya. Hanya ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan penyempurnaan laporannya. Mohon dicatat dan ini juga sudah direkod, nanti juga bisa dilihat di kolab jarnya. Yang pertama terkait dengan kata pengantar. Ini penguji tidak dimasukkan ya di dalam kata pengantar. Atau jangan-jangan tidak butuh penguji nih. Iya, Bang. Ya, Jadi Pak, semua nanti sudah masukkan. dia masukkan, ada coach, ada video suara, ada semua sudah dia masukkan, kecuali penguji. Soalnya Pak Arhan kan sudah fasilitator juga di situ. Kan juga jadi video suara. Kan dia suka perilaku ya Bu Sundayu ya. Tapi harus Kalau disebut tidak butuh, Bu. Tetap kalau harus tidak butuh disebut. penguji ini, saya tidak tanda tangan nanti lembar pengesahannya. Kemudian terkait dengan output dari setiap tahapan-tahapan kegiatan. Ya, yang pertama saya melihat ada izin pelaksanaan kegiatan. Izin pelaksanaan kegiatan ini mestinya dibuatkan secara tertulis ya, bahwa telah mendapatkan izin. Karena ini sudah terlaksana, jadi mungkin nanti bisa menyusul untuk di lampirannya, ya. Dan saya rasa tidak ada masalah ketika mentornya pasti sudah sangat mendukung. Kemudian ada tahapan penyusunan renstra yang mestinya Ibu masukkan. Jadi buatkan bagaimana sih tahapannya penyusunan renstra itu. Mestinya itu dimasukkan di dalam lampiran. Kemudian sampel dari kuesioner itu dimasukkan di dalam laporannya. Kalau tadi saya lihat ada 12 orang mungkin yang mengisi sampel yang mengisi kuesionernya, mungkin bisa dimasukkan 5 atau 4 orang di dalam lampiran bahwa ini loh hasil pengisian kuesionernya. Dan hasil dari kuesioner tadi sudah dijelaskan juga ya. Mudah-mudahan ada juga nanti nih di lampirannya. Ada di lampirannya. Masih per item, belum keseluruhan, Pak. Oke. Lebih baiknya nanti dibuatkan keseluruhan. Jangan usah per item. Per itemnya kita lampirkan sampelnya, tapi untuk hasilnya secara keseluruhan. Misal buatkan tabel mungkin. Tabel saja yang sangat setuju mungkin berapa orang dan seterusnya. Kemudian rencana tindak lanjutnya sebaiknya dibuatkan poin per poin, bukan dinarasikan. Ya, apa-apa saja yang menjadi rencana tindak lanjut ke depannya. Buatkan poin per poinnya. Dan yang terakhir dari saya adalah lampiran itu sesuaikan dengan kegiatannya. Jadi susunan kegiatan mulai dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan terakhir itu buatkan lampiran-lampirannya. Pembatas lampiran mungkin lampiran 1 ini untuk kegiatan 1. Buatkan listnya. Di dalam kegiatan 1 itu ada foto-foto dokumentasi mungkin dari kegiatan, tetap dikasih keterangan fotonya ini sedang apa, kemudian ada dokumen apa saja di kegiatan 1. Misal tadi lembar persetujuan dari mentor,
Bu Sundayu, ini bukan akhir dari sebuah aktualisasi. Ini adalah awal bagaimana kita melatih diri kita beraktualisasi, menghabituasikan nilai dasar profesi SN. Ya, aktualisasi sebenarnya ada pada saat Ibu kembali bekerja di Bapeda, menjadi seorang ASN. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari sebagai seorang ASN, kita tetap harus menerapkan nilai dasar profesi ASN. Kemudian Bu Sundayu, ya, jadilah ASN yang profesional, yang bisa dicontoh oleh rekan-rekan kerjanya. Dalam hal ini bukan hal-hal negatif tapi positif. Ya, selalu berikan yang terbaik, selalu buat inovasi kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan, bantu pekerjaan-pekerjaan dari mentornya, kemudian buat lebih maju lagi organisasinya. Pikirkan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan, ya, karena atasan itu bukan semuanya yang harus dia pikirkan. Bantu atasannya berpikir, kemudian berikan saran masukan. Ketika itu sejalan dengan visi misi organisasi ataupun nilai organisasi, langsung action, tidak usah ditunda-tunda lagi. Dan pintar-pintar melihat masalah yang ada, komunikasi, koordinasi, ya, di kantor itu sangat penting. Kemudian tali silaturahim ini bukan cuma sampai di sini, saya harap, tapi ini akan terus berlanjut. Ya, mungkin suatu saat kami akan mengunjungi unit-unit organisasi dari setiap alumni-alumni pelatihan yang sudah dihasilkan oleh BPSDM, tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Banggai Laut. Ini satu-satunya kabupaten sampai dengan sekarang saya belum kunjungi. Dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah itu sudah pernah saya kunjungi, kecuali Balut. Mudah-mudahan nanti punya kesempatan, ya, bisa berkunjung ke sana. Dan tetap sehat. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Coach dan moderator. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arhan. Masukan-masukannya tadi ada beberapa masukan Bu Sundayu. Saya harap Bu Sundayu sudah mencatat tadi ya. Baik, mungkin Pak Mentor ada lagi yang mau ditambahkan Pak dari apa yang disampaikan Pak Arhan tadi? Secara menyambung tadi apa yang Pak Arhan bilang, saya mudah-mudahan asa itu tersampaikan. Saya menunggu Bapak Pos penguji untuk datang ke Banggai Laut. Siap. Itu saja dengan moderatornya. Baik, terima kasih Pak Nur Ismail. Baik, silakan Pak Ibu Sundayu untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan. Langsung juga closing statement ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih selama masa kegiatan pelaksanaan Latsar ya, hampir kurang lebih 2 bulan. Buat Ibu Coach juga, makasih atas bimbingannya, Pak Mentor, terima kasih atas masukan dan sarannya. Kemudian Pak Penguji, mohon maaf untuk kata pengantarnya, nanti saya akan perbaiki. Terima kasih juga Pak, nanti kita tunggu di Banggai Laut kalau ada kesempatan Pak. Ya, terima kasih semuanya. Ibu hostnya juga, ya semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan akan bertemu di lain kesempatan, insya Allah. Ya itu saja, Wan. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Sundayu. Saya kira untuk sesi Ibu Sundayu sudah cukup ya. Terima kasih atas Pak Mentor telah berkenan untuk mendampingi Ibu Sundayu sehingga aktualisasinya bisa berjalan dengan baik. Oke. Dengan juga Pak Arhan yang banyak memberikan masukan pada saat rancangan sehingga aktualisasi Ibu Sundayu bisa berjalan dengan baik juga. Saya kira cukup untuk sesi Ibu Sundayu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya serahkan ke Ibu host. Kayaknya Ibu host. Lagi Ibu host? Saya serahkan. Oke, silakan. Nanti kode saja kalau sudah tidak ada. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Isna, terima kasih Pak Arhan selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukannya. Semoga apa yang telah
disampaikan oleh Pak Penguji, oleh Ibu Coach akan menjadi lebih menyempurnakan semua laporan aktualisasi dari Ibu Sundayu. Juga terima kasih kepada Pak Mentor, Pak Nur Ismail yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan dilaksanakan pada saat setelah aktualisasi nanti, setelah latsar CPNS, semua akan berjalan sesuai dengan apa yang telah dituangkan di dalam laporannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sundayu telah selesai pemaparan laporan. Maka dari itu kepada Pak Mentor dan Ibu Sundayu diizinkan untuk live. Terima kasih Pak Mentor, Bu Sundayu.